Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pers di Kota Kupang. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam hal ini sore ini ya kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sore ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka JS ya. Adapun kami ini sudah melakukan penetapan tersangka terhadap tersangka JS tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober ya, beberapa hari yang lalu. Terus hari ini yang bersangkutan telah diundang 2 kali ya setelah di penetapan tersangka, akan tapi yang bersangkutan alasan sakit yaitu sedang menjalani operasi katarak sehingga pada hari ini baru bisa hadir dan dilakukan pemeriksaan ya. Akan tetapi untuk pemeriksaan tadi sudah ditutup ya kira-kira setengah jam yang lalu dan kami penyidik melakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Kupang seperti itu ya. Adapun ini adalah kelanjutan dari penanganan perkara yaitu penjualan aset tanah kabupaten milik Kabupaten Kupang ya, yang dua ini ya, tersangka yang dua tersangka sudah inkrah ya, dan sudah menjalani putusan. Akan tetapi untuk tersangka JS baru bisa dilakukan pada hari ini ya. Dan kami langsung melakukan penahanan seperti itu. Akibat perbuatan ini tersangka JS, pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah akibat kehilangan aset tanah di Jalan Veteran, Kelurahan Patululi, Kecamatan Ebobo sebesar 3,9 M. Itu yang ini ya, ini berupa tanah. Sehingga ada beberapa yang dialihkan kepada masyarakat dan atas nama dia sendiri seperti itu, sehingga pemerintah Kabupaten Kupang dirugikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Untuk selanjutnya monggo silakan yang melakukan pertanyaan ya. Kira-kira dari jam berapa? 5 jaman kira-kira. Ya. Posisi JS ini sebenarnya bisa mengalihkan aset Pemkab. Dulu sebagai wali kota Kupang, ya, wali kota Kupang, karena aset itu mungkin berdekatan ini ya, letaknya di kota Kupang seperti itu. Akan tetapi aset tersebut adalah milik Kabupaten Kupang. Pak, izin Pak penegasan lagi Pak, nilainya kerugiannya 5,9 atau 3,9 Pak? 5,9 secara keseluruhan ya. Bapak penegasan juga berkaitan dengan posisinya beliau itu dalam keterangan sebelumnya kan dia sebagai sekda, tapi dalam penyampaian tadi dia sebagai wali kota. Memang pernah waktu itu pernah menjadi sekda ya, akan tetapi pada tahun periode 2012 sampai dengan 2013 itu menjabat sebagai wali kota. Ya. Modus dalam kasus ini bagaimana Pak? Modusnya yaitu ada aset ya, ada tiga tempat, ada 3 aset, terus dialihkan itu entah itu dijual, yang jelas pengalihan diatasnamakan kepada 2 orang, terus yang satunya atas nama tersangka sendiri seperti itu. Tentang kesehatan tersangka ini seperti apa? Hari ini ya, sebelum kita melakukan penahanan, itu SOP-nya adalah diperiksa dokter kita sendiri dulu ya, diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan sehat seperti itu ya. Oke, makasih. Pengalihannya waktu menjabat sebagai sekda atau sebagai wali kota, Pak? Sebagai wali kota. Bapak kenapa baru ditahan?
Dua tersangka yang kemarin masih ini ya, masih pilkada ya, masih pilkada sehingga dilanjutkan ya untuk pemeriksaan saksi-saksi guna mengumpulkan alat bukti, walaupun yang dua itu sudah putus, akan tetapi kita harus proses seperti itu ya untuk SOP-nya. Pak Yonas bilang ada 2 putusan ini. Dalam Ya. hal ini ada 2 putusan dari Mahkamah Agung. Dua putusan ini sudah inkrah, yaitu atas nama Franciscus Saverius, ya, ini kepala BPN, ya. Terus yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Kupang, ini inkrah juga nomor 45 atas nama Erwin Pika. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sore ini kepada insan pers yang telah menunggu tadi, ya, dan baru selesai kira-kira setengah jam yang lalu, ya. Setia menunggu kepada ini untuk berita seperti itu. Bapak izin ya, tadi kan pengakuan tersangka itu bahwa ada 2 putusan. Ya, Putusan Mahkamah Agung keperdataan yang menyatakan bahwa tanah itu milik sah Pak Yonas Sabian. Sedangkan putusan pengadilan Tipikor menyatakan bahwa itu aset pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, ini ada 2 putusan hukum. Nah, ini yang dipakai yang mana? Yang jelas begini, yang jelas begini, untuk dua terdakwa sudah diajukan ke pengadilan dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, inkrah. Satu putusan kasasi, yang satu langsung menerima di tingkat pengadilan negeri. Itu aja, ya, itu sudah sah seperti itu. Berarti putusan perdata dari Mahkamah Agung ini tidak mempengaruhi proses hukum. Ya, nyatanya diputus pidananya, ya, nyatanya diputus pidananya. Sehingga Ini terbukti, Pak. ya iya sudah ada putusan kasasi, sudah inkrah. Yang bersangkutan sudah menjalani putusan. Ya. Oke. Makasih.